Di sebuah desa terpencil di Banten, hidup Oki dan istrinya Putri. Mereka adalah pasangan muda yang menjalani kehidupan sederhana, jauh dari kemewahan. Oki bekerja sebagai buruh serabutan, sementara Putri membantu suaminya dengan mengurus rumah dan berkebun. Meski hidup serba kekurangan, mereka berdua selalu berusaha untuk bahagia. Namun, tekanan ekonomi terus menghantui mereka. Utang yang semakin menumpuk membuat Oki merasa semakin tertekan. Berbagai cara telah dilakukan untuk mencari nafkah, namun selalu saja hasilnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oki merasa seolah-olah hidup mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak pernah bisa diputus. Putri, meski sabar dan penuh pengertian, juga mulai merasakan beban hidup yang semakin berat. Ia seringkali melihat Oki termenung, memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan yang terus datang. Namun setiap malam, wajah suaminya semakin murung. Putri pun merasa cemas, takut jika hidup mereka akan terus seperti ini tanpa ada harapan. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, Oki mengungkapkan keraguannya kepada Putri. "Sayang, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua usaha yang kita coba seakan sia-sia. Aku merasa sudah mencapai titik akhir." Putri menatap Oki dengan penuh kasih sayang, berusaha memberi semangat meski dalam hati ia juga merasa frustasi. "Kita akan melalui ini, Oki. Kita selalu bersama, dan itu yang paling penting." Namun Oki mulai merasa bahwa kata-kata itu tak lagi cukup untuk memberi ketenangan. Rasa frustasi itu semakin menggerogoti dirinya, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka secara drastis. Di luar rumah, malam semakin larut, dan bintang-bintang terlihat di langit yang gelap. Namun, dalam hati Oki, ada satu pikiran yang perlahan mulai tumbuh. Sebuah tawaran yang menggiurkan, yang telah lama ia dengar dalam bisikan dari mulut orang-orang di sekitar desa. Tawaran tentang pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan dengan cara yang sangat gelap. Meskipun takut, Oki merasa bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. "Aku akan melakukannya," pikirnya dalam hati. "Aku akan melakukan apa saja untuk memberi kehidupan yang lebih baik untuk kita berdua." Tapi, ia tahu, di balik keputusan itu, ada harga yang harus dibayar. Sebuah harga yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keputusan Oki untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan semakin menguasai pikirannya. Setiap hari, di tengah rutinitas yang penuh dengan keputusasaan, ia terus teringat akan cerita-cerita yang ia dengar dari orang-orang di desa. Ada yang mengatakan bahwa pesugihan bisa membawa kekayaan dalam sekejap, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Namun Oki merasa bahwa ia tak lagi memiliki pilihan lain. Suatu malam, saat berjalan pulang dari pasar, Oki melihat seorang pria tua duduk sendirian di pinggir jalan. Penampilannya lusuh, dengan rambut panjang yang memutih, dan wajah yang tampak dipenuhi keriput. Pria itu memandang Oki dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa membaca pikirannya. Oki merasa ada sesuatu yang aneh tentang pria itu, sesuatu yang membuatnya ragu, namun juga penasaran. "Anak muda, kamu tampak terhimpit oleh kehidupan," kata pria itu dengan suara serak tanpa basa-basi. Oki terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" tanyanya, sedikit gugup. Pria itu tersenyum tipis.
Aku bisa merasakannya. Aku tahu betapa sulitnya hidupmu, dan aku juga tahu apa yang kamu cari. Oki terdiam. Ia merasa pria itu tahu lebih banyak dari yang ia bayangkan, seolah-olah pria itu bisa membaca hatinya. Apa maksud Anda? Pria itu mengangguk pelan. Aku bisa memberimu jalan keluar, kekayaan yang kamu inginkan, segala yang kamu impikan. Tapi seperti halnya segala sesuatu yang besar, itu pasti ada harganya. Oki merasa ragu. Tetapi di dalam hatinya, keinginan untuk mengubah nasibnya begitu kuat. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu mendekatkan wajahnya dan berbisik, pesugihan. Dengan pesugihan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Semua harta yang tak terhitung, semua yang kamu impikan. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Oki menatap pria itu dengan cemas. Apa syaratnya? Pria itu memandang Oki dengan mata yang tajam, seolah-olah sedang menguji keteguhan hatinya. Kamu harus menumbalkan seseorang yang sangat kamu cintai, seseorang yang sangat dekat denganmu. Hanya dengan pengorbanan itu, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oki merasa seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Menumbalkan seseorang yang ia cintai, ia menatap pria itu dengan bingung dan takut. Saya harus menumbalkan orang yang saya cintai? Pria itu mengangguk. Senyumnya semakin lebar. Ya, itulah harga yang harus dibayar. Tetapi setelah itu, kamu akan mendapatkan segalanya. Harta yang melimpah, kehidupan yang mewah, dan kebebasan dari kemiskinan. Oki terpaku, merasa dunia seakan berhenti berputar. Putri, istrinya yang sangat ia cintai, ada di pikirannya. Ia tak bisa membayangkan kehilangan wanita itu, tetapi saat yang sama, mimpi untuk hidup lebih baik menggoda dirinya dengan sangat kuat. Pria tua itu memberi Oki waktu untuk berpikir. Kamu hanya perlu membuat keputusan ini, dan aku akan menunjukkan jalan menuju kekayaan. Tapi ingat, tak ada jalan kembali. Malam itu, Oki kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara mengorbankan Putri demi impian besar atau menerima kenyataan hidup yang penuh penderitaan. Di dalam kegelapan hatinya, Oki tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Di sudut kamar, tubuhnya terasa kaku dan pikiran bercampur aduk. Putri yang sedang menyiapkan makan malam tidak tahu bahwa suaminya sedang bergulat dengan keputusan yang sangat mengerikan. Semua kenangan indah bersama Putri, tertawa bersama, berbagi kebahagiaan dalam kesederhanaan, berputar di benaknya. Namun mimpi untuk keluar dari kemiskinan mengganggu pikirannya. Oki merasa seakan hidupnya dan Putri tak akan pernah berubah jika ia terus menjalani hidup seperti ini. Tawaran pria tua itu terus terngiang dalam benaknya. Kekayaan yang tak terhingga, kebebasan dari utang, kehidupan yang lebih baik, semua itu bisa tercapai dengan harga satu jiwa yang harus dikorbankan. Oki tahu bahwa jika ia menerima tawaran itu, ia akan mendapatkan segalanya yang diinginkannya. Tetapi ada harga yang harus dibayar.
Dan harga itu adalah Putri, istrinya. Wanita yang selama ini ia cintai lebih dari segalanya. Putri datang mendekat, membawa sepiring nasi dan lauk sederhana. Senyumannya yang tulus membuat Oki semakin ragu. "Kenapa, Oki? Kamu terlihat sangat murung malam ini," kata Putri dengan lembut. Oki menatap istrinya, merasakan beban berat di dadanya. Aku merasa sudah tak tahu lagi harus bagaimana, Putri," jawab Oki dengan suara serak hampir tak terdengar. "Hidup kita seperti terjebak dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Aku merasa gagal menjadi suami yang baik untukmu." Putri duduk di sebelah Oki, menyentuh tangannya dengan lembut. "Jangan bicara seperti itu, Oki. Kita bersama. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Jangan merasa sendirian." Tapi di dalam hati Oki, ia merasakan ada jurang yang semakin dalam. Ia ingin mengubah hidup mereka, memberi Putri kebahagiaan dan kenyamanan yang layak didapatkannya. Tawaran itu terlalu menggoda, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa putus asa. Setelah makan malam, Oki memutuskan untuk berbicara dengan Putri. Ia tahu, ia harus memberitahunya tentang niat gelapnya, meskipun itu membuat hatinya hancur. Putri layak tahu, dan meskipun ia takut, ia merasa tidak ada jalan kembali. "Putri, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan padamu. Sesuatu yang sangat berat," kata Oki. Suaranya bergetar. Putri memandang Oki dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi, Oki? Kamu tidak seperti biasanya." Oki menarik napas panjang. Aku bertemu dengan seseorang malam ini. Seorang pria yang memberiku tawaran besar. Tawaran yang bisa mengubah hidup kita. Aku bisa mendapatkan kekayaan, kebebasan dari semua utang kita. Tapi ada harga yang harus dibayar." Putri terdiam, mencoba memahami kata-kata Oki. "Harga apa, Oki?" "Putri, aku harus menumbalkan seseorang yang sangat aku cintai. Seseorang yang dekat dengan aku. Dan itu kamu, Putri," ujar Oki. Suaranya pecah di akhir kalimat. Putri terkejut, matanya terbelalak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Oki, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Bagaimana mungkin kamu memilih jalan seperti itu?" Oki menunduk, merasa sesak di dadanya. "Aku tidak tahu, Putri. Aku merasa seolah tak ada jalan keluar. Semua yang kita lakukan tidak cukup. Aku ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Tapi, aku tahu ini sangat salah. Aku terjebak dalam kegelapan, Putri." Putri terdiam, air matanya mulai menetes. "Oki, hidup ini memang sulit, tapi kita tidak bisa mengorbankan jiwa kita hanya untuk kekayaan. Tidak ada kebahagiaan yang nyata di balik darah dan pengorbanan seperti itu." Oki memegang tangan Putri erat-erat, merasakan betapa beratnya keputusan ini. "Aku ingin kita hidup lebih baik, Putri. Aku ingin memberikanmu semuanya. Aku ingin kita tidak lagi merasa kekurangan." Putri menangis, menatap Oki dengan penuh perasaan yang campur aduk antara cinta dan kebingungan. "Oki, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menerima pengorbanan ini. Jika itu yang harus kita bayar, aku lebih memilih kita tetap seperti ini. Setidaknya kita masih memiliki satu sama lain." Namun, di dalam hati Oki, semakin kuat perasaan bahwa ia harus memilih jalan itu. Mimpi besar yang terus menggoda
menawarkan kekayaan, kenyamanan, dan kebebasan. Oki tahu bahwa ini adalah pilihan terakhirnya, dan saat itu ia merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Malam itu, Oki tidur dengan hati yang penuh kegelisahan. Putri tertidur di sampingnya, tak tahu bahwa suaminya telah membuat keputusan yang tak terbalikan. Keputusan yang akan membawa mereka pada jalan yang gelap dan berbahaya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Oki merasa cemas, penuh rasa bersalah dan takut, sementara Putri berusaha mengabaikan kecemasan yang terpendam di wajah suaminya. Oki semakin terperangkap dalam dilema batinnya, namun tawaran yang diberikan pria tua itu semakin menghantui pikirannya. Setiap malam, ia merasakan tekanan yang semakin berat, dan akhirnya, pada suatu malam yang gelap, keputusan itu harus diambil. Oki kembali ke tempat yang sama, di pinggir jalan tempat ia pertama kali bertemu pria tua itu. Ia merasa gemetar, tapi juga tak bisa lagi mundur. Langkahnya semakin mantap, dan hatinya seolah mati rasa. Ketika ia tiba, pria tua itu sudah menunggunya di sana, duduk dengan tenang seolah ia sudah mengetahui keputusan Oki. "Apakah kamu sudah siap?" tanya pria itu dengan suara serak, namun penuh keyakinan. Oki menatap pria tua itu dengan mata kosong. "Ya, saya siap." Pria itu tersenyum tipis. "Kau tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, hanya dengan pengorbanan itulah semua impianmu bisa menjadi nyata. Kekayaan, kebahagiaan, kebebasan, semuanya akan jadi milikmu." Oki mengangguk, namun hatinya terasa hancur, seperti sebuah beban berat yang tak bisa dilepaskan. "Saya mengerti," jawabnya pelan. "Untuk melakukan ritual ini, kamu harus membawa istrimu ke tempat yang sepi, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di sanalah pengorbanan itu akan dilakukan," ujar pria tua itu dengan serius. "Jangan ragu. Jangan ada penyesalan setelahnya. Saat ritual selesai, semuanya akan berubah." Oki merasa matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia tak bisa mundur lagi. Ternyata keserakahan telah merasuki dirinya, lebih kuat daripada rasa cintanya pada Putri. Ia mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan rencananya pada Putri. Setelah pulang ke rumah, Oki berusaha untuk bersikap normal, meski hatinya penuh kegelisahan. Putri yang tak pernah menduga apa yang sedang terjadi, merasa ada yang aneh dari sikap suaminya. Ia mencoba berbicara, namun Oki menghindar, seolah berusaha menutupi sesuatu yang besar. Malam itu, Oki membujuk Putri untuk pergi bersamanya ke tempat yang jauh dari desa, dengan alasan untuk sekadar berjalan-jalan, mencari ketenangan. Putri yang tidak curiga mengangguk, meski ia merasa aneh dengan sikap Oki yang semakin berubah. Mereka pun pergi bersama, tanpa mengetahui bahwa malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka menuju hutan yang terletak jauh di luar desa, tempat yang jarang dikunjungi oleh penduduk setempat. Oki sudah mempersiapkan semuanya. Di dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tidak bisa diubah lagi. Ketika mereka tiba di sebuah clearing yang sepi, jauh dari pandangan mata manusia, Oki berhenti. Putri menatapnya dengan bingung. "Oki, kenapa kita berhenti di sini? Ini kan sepi sekali," kata Putri, merasa tidak nyaman. Oki menatapnya. Hatinya bergejolak. "Putri, aku terpaksa melakukan ini. Aku harus memenuhi janji yang aku buat." Putri mengerutkan dahi, tak mengerti apa yang dimaksud Oki. "Janji?
Apa yang kamu bicarakan? Dengan perlahan, Oki menarik sebuah pisau dari tasnya. Sebuah pisau yang sudah disiapkan untuk ritual gelap itu. Putri terkejut. Langkah mundurnya cepat. Oki, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi denganmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Oki hanya menatapnya kosong. Maafkan aku, Putri. Aku mencintaimu. Tapi aku harus melakukan ini untuk kita. Putri mundur. Matanya mulai berkaca-kaca. Oki, jangan. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin hidup dalam kekayaan yang seperti ini. Kita bisa melalui semuanya bersama. Kita bisa cari jalan lain. Tolong jangan lakukan ini. Namun Oki sudah terlanjur terjebak dalam pengaruh gelap itu. Ia tidak bisa mundur. Matanya kosong, penuh dengan keputusasaan. Dalam sekejap, ia melangkah maju, mengangkat pisau itu, dan dengan tangan yang gemetar, ia melukai Putri. Teriakan Putri yang nyaring menggema di hutan yang sepi, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Darah mengalir dari tubuh Putri, dan Oki melihat istrinya terjatuh ke tanah. Tubuhnya kaku, matanya memerah karena air mata dan rasa sakit. Oki, kenapa? Suara Putri terputus oleh desahan berat. Oki terjatuh di samping tubuh Putri yang tergeletak di tanah. Maafkan aku, sayang. Bisiknya, air mata membasahi wajahnya. Tapi rasanya sudah terlambat. Pengorbanan itu sudah terjadi, dan Oki tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan suasana berubah menjadi mencekam. Oki merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah. Ia menoleh, dan di kejauhan, tampak sosok yang perlahan mendekat. Sosok itu adalah Putri, tapi bukan Putri yang ia kenal. Itu adalah Putri dalam wujud yang mengerikan. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih, wajahnya pucat, dan matanya kosong, terbelalak dengan penuh kebencian. Putri yang telah menjadi pocong berdiri di sana, menatap Oki dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kesedihan. Oki terbelalak, ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengorbanan itu ternyata membawa konsekuensinya yang mengerikan. Oki terdiam, terperangah dengan apa yang ia lihat di depannya. Sosok yang dulunya adalah istrinya kini berdiri di hadapannya dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah pocong dengan wajah yang tak lagi dikenali, penuh amarah, dan mata yang terbelalak lebar seolah menatap langsung ke jiwanya. Darah di tubuh Oki terasa membeku, dan napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya seakan kaku, tak bisa bergerak. Setiap detik yang berlalu semakin terasa berat, dan udara malam yang seharusnya dingin kini terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang meremas dadanya. Putri? Suara Oki tercekat, hampir tidak terdengar. Namun apa yang ada di hadapannya bukanlah Putri yang ia kenal dan cintai. Itu adalah wujud Putri yang telah terperangkap dalam kutukan. Seorang pocong yang kembali dari kematian untuk menuntut balas. Putri, atau entah apa yang tersisa dari Putri, mengangkat tubuhnya yang kaku dan mulai bergerak. Langkahnya tidak alami, terhuyung-huyung, seolah-olah ia bergerak dengan keterpaksaan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang mengerikan di tanah. Oki mundur, tak mampu berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Pocong itu mendekat dengan lambat, langkah demi langkah.
Suaranya seperti desahan angin yang berbisik, "Kau membunuhku. Untuk apa? Untuk kekayaan yang tak pernah kau nikmati." Oki terjatuh di tanah. Lututnya lemas. Air mata mulai mengalir dari matanya. Rasa penyesalan dan ketakutan meluap. "Putri, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku mencintaimu." Pocong itu mendekat semakin dekat, dan suaranya semakin keras, penuh dengan amarah yang membakar. "Kau mengorbankanku demi hidup yang kosong, Oki. Apakah ini yang kau inginkan? Kekayaan tanpa jiwa, kebahagiaan tanpa cinta." Tangan pocong itu terangkat. Jari-jarinya yang kaku menunjuk langsung ke dada Oki. Oki merasakan tubuhnya gemetar hebat, seolah ada tangan yang mencengkeram jantungnya, menariknya keluar dari tubuhnya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. "Apa yang telah kulakukan?" Oki berbisik, suara hampir tak terdengar. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai merembes ke seluruh tubuhnya. "Aku tak ingin ini. Aku hanya ingin memberi kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu." Putri, atau sosok yang dulunya adalah Putri, terus mendekat. Matanya yang kosong memancarkan kebencian yang tak bisa disembunyikan. "Kini kau akan tahu, Oki. Kini kau akan tahu harga dari semua yang kau ambil. Pengorbananku akan menjadi kutukan yang tak terelakkan." Dengan sekejap, pocong itu melayang ke atas, wajahnya berubah semakin mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, dan suara teriakan yang melengking keluar mengiris udara malam. Suara itu bukan hanya terdengar oleh Oki, tetapi juga seakan bergema di seluruh hutan, meresap ke dalam tanah, ke dalam jiwa Oki. Suara itu adalah jeritan dari dalam alam kematian, penuh dengan penderitaan dan kebencian yang tak bisa dihapuskan. Tiba-tiba Oki merasa tubuhnya seperti terkunci di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Matanya berputar, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar tidak terkendali. Sosok Putri yang menjadi pocong itu semakin menghilang dari pandangannya, digantikan dengan bayang-bayang gelap yang semakin besar. Oki merasa seperti terjebak dalam ruang tanpa akhir, di mana ia hanya mendengar jeritan-jeritan dan suara desaan kesedihan yang tak pernah berhenti. Ia merasakan sesak di dadanya. Napasnya terasa semakin berat. Kakinya terhuyung, dan ia jatuh ke tanah, terperosok dalam kegelapan. "Tidak, tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menanggung ini." Sementara itu, di tempat yang jauh di luar hutan, desa tempat Oki dan Putri tinggal, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi pada pasangan suami istri itu. Namun, angin malam yang dingin membawa cerita lain. Mereka yang peka terhadap kejadian aneh di sekitar mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa dari mereka mendengar bisikan angin yang aneh, suara seperti ratapan yang datang dari arah hutan yang tak jauh dari desa. Keheningan malam itu membawa pertanda. Kejadian yang mengerikan akan segera diketahui oleh semua orang. Oki, yang kini terjebak dalam kutukan yang ia pilih, tak akan pernah bisa kembali ke hidup yang semula. Dan Putri, sebagai pocong yang terperangkap di alam antara hidup dan mati, akan terus gentayangan, mencari pembalasan atas pengorbanannya yang mengerikan. Hari demi hari berlalu sejak malam yang mengerikan itu, tetapi Oki tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi.
Ia hidup dalam ketakutan, terperangkap dalam mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah putri yang terdistorsi oleh kebencian akan muncul dalam mimpinya. Ia merasa tercekik, seolah bayangan sosok itu selalu mengikuti setiap langkahnya, menunggunya di sudut-sudut gelap rumah atau di tempat-tempat sepi yang biasa ia kunjungi. Desa yang dulu tampak tenang kini terasa semakin asing. Penduduk mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Sebuah ratapan yang berasal dari arah hutan. Tapi tidak ada yang berani untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Karena mereka semua merasa bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Desas-desus mulai berkembang, dan beberapa orang percaya bahwa kejadian aneh di hutan itu terkait dengan hilangnya Oki dan Putri. Di dalam rumah Oki, segala sesuatunya sudah berubah. Keheningan yang dulu menyelimuti rumah itu kini terasa berat, penuh dengan aura yang gelap dan menakutkan. Oki mencoba bertahan, berusaha hidup seolah-olah segala yang terjadi adalah mimpi yang suatu saat akan berlalu. Tapi kenyataan yang ia hadapi semakin menekan. Setiap kali ia melihat ke arah cermin, bayangan dirinya tampak semakin pudar. Terkadang ia merasa seperti bukan dirinya yang ada di sana. Suatu malam, Oki terbangun dalam kegelapan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Wajah Putri yang tampak pucat dan penuh kebencian muncul di sisi tempat tidurnya. Ia berteriak, terkejut, dan melompat mundur, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan gemetar, Oki berusaha untuk mengatur napasnya. Itu hanya halusinasi. Itu hanya halusinasi, bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi saat ia berbalik dan menatap bayangannya di kaca, ia melihat lagi, lebih jelas kali ini, wajah Putri yang muncul di belakangnya, memandangnya dengan mata kosong dan terbelalak, seperti ingin menerkam. Ketakutan yang luar biasa menyelubungi dirinya. Oki berlari keluar dari rumah, menembus malam yang gelap dan sepi. Ia berharap udara luar akan memberikan sedikit kedamaian. Namun ia tahu bahwa dirinya tidak bisa lari dari kutukan yang telah ia pilih. Malam itu Oki kembali ke hutan, tempat pertama kali semuanya dimulai. Langkah kakinya terasa berat dan pikirannya kacau. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi apa yang telah ia buat. Dalam hutan yang sunyi, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu yang mengintai di antara pepohonan gelap itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang. Oki membalikkan badan, tetapi tidak ada apa-apa. Angin malam berhembus keras, dan dedaunan di sekitarnya berdesir. Ketika ia berpaling ke depan, ia melihat sosok itu lagi, Putri, berdiri di tengah jalan setapak dengan kain kafan putih yang berkibar-kibar. Putri, Oki berbisik dengan suara yang penuh ketakutan. Putri yang sekarang menjadi pocong itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Oki dengan pandangan yang penuh amarah dan penyesalan. Suara gemuruh bergema di seluruh hutan, seperti angin yang membawa kebencian. Setiap langkah Putri membawa kegelapan, semakin mendekat, semakin menyesakkan. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Oki. Tubuhnya gemetar. Ia tahu jawabannya, tetapi ia tetap bertanya, seolah berharap ada penebusan dari semua yang telah terjadi. Putri mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan. Dengan suara serak, yang seakan datang dari kedalaman kegelapan, ia berkata,
Karena kamu telah membawaku ke sini, aku tak bisa pergi, dan kau tak akan pernah bisa kembali. Ini adalah balasanku, ini adalah kutukan. Oki terjatuh ke tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap sosok itu, yang kini mulai menghilang ke dalam kabut tebal yang muncul dengan tiba-tiba. Angin yang berputar semakin kencang, membawa suara-suara mengerikan yang seperti menggema dalam pikiran Oki. Bayangan putri yang mengerikan terus mengikuti, menghantui pikirannya, membuatnya merasa terperangkap di dunia yang penuh dengan kutukan yang tak bisa dihentikan. Ia berlari keluar dari hutan, namun langkahnya semakin berat. Semakin lama ia merasa tubuhnya semakin lelah, seolah-olah kegelapan itu menghisap kekuatannya, meninggalkannya lemah dan tak berdaya. Setiap kali ia mencoba berpaling, bayangan putri yang berwujud pocong itu selalu ada di belakangnya, mengawasi dengan tatapan penuh kebencian. Ketika ia akhirnya mencapai rumah, Oki merasa dunia di sekelilingnya semakin hancur. Tidak ada tempat lagi yang aman. Bahkan rumah yang dulunya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti penjara. Oki tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kutukan ini. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Sementara itu, hutan yang gelap dan angker itu kembali tenang. Tetapi jauh di dalamnya, Putri, sebagai pocong yang terus gentayangan, takkan pernah berhenti menuntut balas. Pengorbanan Oki yang terkutuk kini menjadi nasib yang tak terhindarkan bagi keduanya. Seiring berjalannya waktu, Oki merasakan tekanan yang semakin berat. Penderitaannya tidak berhenti begitu saja. Ia mulai merasakan bahwa setiap langkahnya di dunia nyata kini terhubung langsung dengan kutukan yang telah ia ciptakan. Setiap hari menjadi semakin gelap, dan meskipun ia mencoba menghindar, bayangan putri tetap menghantuinya. Setiap malam, suara ketukan datang dari jendela rumahnya. Suara itu bukanlah angin, bukan juga binatang liar. Itu adalah suara langkah kaki yang pelan, namun pasti. Oki tahu siapa yang datang, meskipun ia belum berani untuk melihat ke arah jendela itu. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, Putri, atau apa yang telah menjadi Putri, tidak akan pernah berhenti sampai kutukan itu tuntas. Pada suatu malam yang penuh hujan, Oki akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan lagi. Ia tahu bahwa ada satu hal yang harus ia lakukan, meskipun rasanya sulit untuk menghadapinya. Hatinya penuh dengan penyesalan, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Putri, pocong yang gentayangan, akan terus menghantuinya, dan mungkin ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia melangkah masuk ke hutan yang sama di mana semuanya dimulai. Hujan deras membasahi tubuhnya, namun Oki tidak peduli. Ia terus berjalan, melewati pepohonan yang tampaknya semakin gelap, semakin menakutkan. Langit yang mendung semakin merendah, seolah alam itu sendiri memberi peringatan bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk melarikan diri. Ketika Oki sampai di tempat di mana ia pernah melakukan ritual pesugihan itu, ia merasa udara di sekelilingnya berubah. Ada kekosongan yang mencekam, dan bahkan suara hujan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gemuruh yang mengancam. Ia menatap ke tanah, tempat di mana ia telah menggali kubur Putri, tempat di mana semuanya dimulai. Oki berlutut, merasa keputusasaan yang dalam. Ia memanggil nama Putri dengan suara serak, berharap untuk mendapatkan jawaban. Putri, aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku tahu aku telah mengkhianatimu. Tapi tolong,
Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suasana hutan terasa semakin berat, dan angin yang bertiup kencang menggerakkan dedaunan dengan suara yang seperti bisikan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di balik kegelapan. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu datang begitu jelas, begitu dingin. Itu adalah suara Putri. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa kemanusiaan di dalamnya. Yang ada hanya kebencian yang tak terkatakan. "Apa yang bisa engkau lakukan untuk memperbaiki semuanya, Oki?" Oki menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Putri, tapi bukan Putri yang ia ingat. Wajahnya cacat, penuh dengan luka dan darah yang mengalir. Matanya yang dulu penuh kasih, kini terbakar dengan api kemarahan. Kain kafannya basah oleh darah yang menetes, dan tubuhnya tampak semakin mengerikan dengan setiap detik yang berlalu. Oki merasakan tubuhnya gemetar. "Putri, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku tidak tahu ini akan terjadi." Putri tertawa pelan, tawa yang penuh dengan kepahitan. "Kau membunuhku, Oki. Kau membunuhku demi kehidupan yang kosong dan kekayaan yang sekejap. Kini lihat apa yang kau dapatkan, apa yang kau rasakan. Tak ada bedanya dengan penderitaan yang aku alami. Aku adalah bayang-bayang yang takkan pernah pergi. Aku adalah kutukan yang akan mengikuti setiap langkahmu, setiap nafasmu." Oki menangis, menundukkan kepalanya, merasakan beban yang begitu berat. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. "Aku tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencintaimu, Putri. Aku sangat menyesal." Putri melangkah maju. Langkahnya lambat dan mengerikan. "Cinta. Kau mencintaiku, tapi engkau membunuhku. Kau mengorbankanku untuk sebuah janji yang kosong. Dan sekarang, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini." Tiba-tiba, Putri mengangkat tangannya, dan Oki merasakan hawa yang semakin berat. Seolah ada kekuatan gelap yang mengelilinginya. Wajah Putri yang menyeramkan semakin mendekat, seakan ingin menghancurkannya dengan tatapannya. Oki terjatuh ke tanah, dan tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa bernapas, seolah udara di sekitarnya telah disedot keluar. "Selama kau hidup, Oki, kau akan terus merasakan penderitaan ini. Selama kau tidak menghargai pengorbananku, selama kau tidak membayar dengan darahmu sendiri, kutukan ini tidak akan berakhir." Suara Putri terdengar semakin jauh, semakin hilang. Tetapi kekuatan itu, kekuatan kemarahan dan kutukan, masih mengalir dalam diri Oki. Dan ia tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Malam itu Oki kembali pulang ke rumahnya. Namun tubuhnya terasa lemah dan pikirannya semakin kacau. Ia tahu bahwa kutukan itu telah menempel padanya selamanya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada penebusan. Dan Putri, dalam wujud pocongnya yang mengerikan, akan terus mengikuti dan menuntut balas. Desa yang dulu tenang kini tidak lagi memiliki kedamaian. Setiap malam, suara ketukan yang datang dari rumah Oki semakin keras, semakin menuntut untuk didengarkan. Dan setiap kali itu terjadi, Oki tahu bahwa kutukan yang ia bawa tidak akan pernah hilang. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Namun Oki merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah terbalik. Ia kini hidup dalam ketakutan yang tak terkatakan,
terperangkap dalam dunia yang tidak lagi mengenal kebaikan atau kedamaian. Desas-desus tentang putri yang gentayangan di hutan semakin menyebar, dan orang-orang mulai menghindari hutan yang dulu tampak biasa saja. Namun di dalam hatinya, Oki tahu bahwa apa yang terjadi jauh lebih buruk daripada sekadar rumor. Setiap malam, saat hujan turun atau angin berhembus kencang, Oki merasa ada sesuatu yang mengawasi. Di luar rumah, suara-suara aneh terdengar. Ketukan pada pintu yang tidak pernah berhenti, langkah kaki yang melintasi halaman, dan suara ratapan yang mengiris hati. Putri, atau lebih tepatnya, sosok pocong yang telah menjadi bayangan dari wanita yang pernah ia cintai, terus datang. Semakin mendekat, semakin nyata. Namun yang paling menakutkan bukanlah sekadar suara atau bayangan itu. Oki merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya tampak semakin pucat, matanya semakin kosong, dan tubuhnya semakin lelah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang darinya, seperti sebagian dari dirinya telah terkikis, digantikan oleh rasa bersalah dan kutukan yang terus menggerogoti. Pada malam yang lain, Oki kembali terbangun karena suara ketukan di jendela. Ia sudah tidak lagi terkejut, karena suara itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi malam ini berbeda. Suara itu terdengar lebih keras, lebih mendesak. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih buruk yang akan datang. Dengan tubuh yang lemah, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati jendela. Saat Oki membuka jendela, kegelapan luar menelan setiap sinar yang ada. Ia hanya bisa melihat bayangannya sendiri yang terpantul di kaca. Tapi tiba-tiba, dari balik bayangannya sesuatu muncul. Sesuatu yang lebih nyata dari apapun yang pernah ia bayangkan. Putri, dengan wajah yang sudah tak lagi manusia, muncul di hadapannya. Wajah yang telah hancur, dengan mata yang terbelalak, mulut yang menganga dalam kebencian, dan tubuh yang terbungkus kain kafan berlumur darah. Putri. Oki hampir tak bisa berkata-kata. Hatinya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tidak bisa dihindari lagi. Ia telah datang untuk menuntut balas. Putri tertawa rendah. Tawa yang mengerikan, yang terdengar seperti suara gergaji yang mengiris. Kau pikir kau bisa lari dariku, Oki? Suaranya seperti datang dari kedalaman neraka. Kau telah mengorbankanku. Kau telah mengkhianatiku. Dan sekarang, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Oki terjatuh ke tanah. Lututnya tidak kuat menahan beban ketakutan yang begitu besar. Aku tidak tahu bagaimana cara menebus semuanya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Putri melangkah maju. Tubuhnya bergerak tanpa kaki, melayang di udara. Tebusan? Kau ingin menebusnya? Kau tidak bisa, Oki. Tidak ada yang bisa menebus pengkhianatan yang telah kau lakukan. Kau telah membunuhku, dan kini aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Oki merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap napasnya terasa berat, setiap detik semakin terasa seperti 100 tahun. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Putri. Tolong, aku tidak bisa terus menjalani hidupku dengan kutukan ini. Putri berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit keheningan. Hujan mulai reda, dan angin yang sebelumnya kencang kini terdengar jauh lebih tenang. Tapi, hanya untuk sesaat. Mungkin ada satu cara, kata Putri dengan suara yang lebih pelan, namun masih menyimpan kebencian yang mendalam.
Tapi itu bukan untukmu, Oki. Itu untukmu yang telah memilih jalan ini. Kau harus membayar dengan lebih dari sekedar penyesalan. Oki menatap Putri. Matanya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Apa yang harus aku lakukan? Aku siap melakukan apa saja, asal kutukan ini berakhir. Putri tertawa lagi. Kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Kau ingin mengakhiri kutukan ini? Hanya ada satu cara, Oki. Satu cara yang tidak akan pernah bisa engkau bayangkan. Kau harus menyerahkan jiwamu untuk mengakhiri penderitaanmu. Dan hanya setelah itu, kutukan ini akan berakhir. Tapi tidak ada yang bisa mengembalikan aku. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Oki menatap sosok yang pernah ia cintai itu. Merasakan beban yang tidak bisa lagi ditanggungnya. Semua yang ia miliki, semua yang ia inginkan telah hancur. Ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Tidak ada penebusan yang bisa membatalkan perbuatannya. Dan untuk pertama kalinya, Oki menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas dari dosa yang telah ia buat. Ini adalah harga yang harus aku bayar, katanya dengan suara pelan, penuh dengan keputusasaan. Aku siap. Namun pada saat itu, Putri yang menjadi pocong itu menghilang begitu saja. Seperti angin yang membawa kabut, lenyap tanpa jejak. Oki terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah dan hatinya remuk. Tidak ada yang tersisa untuknya selain kutukan yang tak pernah berakhir. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Oki masih terbaring di tanah. Tidak tahu lagi apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang jelas, kutukan itu akan terus mengikuti dan kini ia tahu tak ada tempat di mana ia bisa bersembunyi. Desa Banten yang dulu damai kini akan menjadi tempat tinggal bagi mereka yang terkutuk. Tempat di mana Oki dan Putri akan tetap saling terikat selamanya dalam penderitaan yang tak akan pernah berakhir. Beberapa bulan setelah malam terakhir Oki bertemu dengan Putri, pocong yang gentayangan, kehidupan di desa Banten tak lagi sama. Desa yang dahulu tenang kini dipenuhi rasa takut yang menyelimuti setiap langkah penduduknya. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan yang melanda Oki, tentang kisah tragis antara seorang suami yang mengorbankan istrinya demi kekayaan, dan bagaimana kutukan itu kini menghantui semua yang pernah tinggal di sana. Di tengah-tengah kabar yang menyebar, ada yang mengatakan bahwa Oki masih hidup, namun tidak ada yang benar-benar tahu. Beberapa penduduk yang berani pergi ke rumah Oki mengatakan bahwa rumah itu kini kosong, hanya dipenuhi dengan debu dan kesunyian. Mereka yang pernah mencoba masuk mengaku merasakan hawa berat dan kegelapan yang mencekam. Beberapa kali ada yang mendengar suara tangisan dari dalam rumah itu. Suara yang sangat mirip dengan Putri. Namun ketika mereka membuka pintu, tidak ada apa-apa di dalamnya selain kehampaan. Namun yang paling mengerikan adalah cerita yang datang dari para pemuda yang berani berjalan ke hutan pada malam hari. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat sosok menyeramkan, sosok yang terbungkus kain kafan, berjalan tanpa suara, menyusuri jalanan desa. Beberapa dari mereka mengklaim bahwa sosok itu adalah Putri. Namun tidak sedikit yang juga mengatakan bahwa itu adalah Oki, yang kini telah terperangkap dalam kutukan yang sama. Di malam-malam tertentu, ketika hujan turun dengan lebat, banyak yang merasakan ketakutan yang sama. Ada suara ketukan yang datang dari jendela rumah-rumah desa, suara yang begitu familiar, namun tak ada yang berani membuka pintu untuk memeriksanya. Bahkan mereka yang tinggal di rumah yang jauh dari hutan, atau di tempat yang tidak pernah ada jejak kaki, Oki dan Putri merasakan hawa dingin yang tiba-tiba
seperti ada yang mengawasi dari dekat. Namun, meskipun segala upaya untuk lari dari kenyataan, satu hal yang pasti, kutukan itu tak akan pernah berakhir. Dan semakin lama, semakin banyak yang mulai menyadari bahwa Oki dan Putri tidak hanya terperangkap dalam kutukan mereka sendiri, tetapi kini mereka adalah bagian dari suatu siklus yang lebih besar. Suatu siklus penderitaan yang akan menghantui desa Banten selamanya. Pada suatu malam yang gelap, seorang anak muda bernama Joko, yang baru saja pindah ke desa, mendengar cerita-cerita horor tentang Oki dan Putri dari teman-temannya. Tanpa rasa takut, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, mencoba untuk merasakan aura yang dikatakan begitu mengerikan itu. Ia berjalan menuju hutan yang konon menjadi tempat di mana segala sesuatu bermula. Ketika Joko memasuki hutan itu, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di antara pepohonan. Tak lama kemudian, ia merasakan bau yang menyengat, bau darah yang tercampur dengan tanah basah. Joko tidak merasa takut, ia hanya merasa penasaran. Sampai akhirnya, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat menuju arah jalan desa. Itu adalah sosok yang terbungkus kain kafan, bergerak melayang di udara seperti setan yang tidak pernah memiliki kaki. Joko terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di depan matanya, sosok itu berhenti, seakan menatapnya. Wajah yang mengerikan, penuh luka dan darah yang masih mengalir. Matanya yang kosong dan mengerikan langsung menembus hati Joko, membuatnya merasa seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. "Putri," Joko bergumam, namun sosok itu tidak menjawab. Justru suara bisikan datang dari balik kegelapan. "Ini bukan Putri," kata suara itu, penuh kebencian. "Ini adalah kutukan yang akan menghantui kalian semua." Joko mundur perlahan, tetapi langkahnya terhenti ketika ia merasakan tangan yang dingin menyentuh bahunya. Tangan itu terbungkus dalam kain kafan yang basah oleh darah. Joko berbalik dengan cepat, dan yang dilihatnya adalah wajah Oki. Wajahnya yang telah hancur, tak lagi seperti manusia. Ada kekosongan di mata Oki. Namun ada satu hal yang Joko rasakan, kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Apakah kalian tahu apa yang terjadi ketika seseorang mengorbankan orang yang paling ia cintai? Suara Oki menggetarkan. Ketika kalian mengorbankan cinta demi uang dan kekuasaan, kalian tidak hanya menghancurkan orang itu, tetapi juga menghancurkan diri kalian sendiri. Joko terjatuh. Ketakutan mencekam jiwanya. Oki menatapnya, dan dengan langkah pelan, ia mundur kembali ke dalam kegelapan hutan, diikuti oleh sosok Putri yang juga tampak seperti bayangan. Keduanya melayang, pergi tanpa suara, meninggalkan Joko yang terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Joko ditemukan duduk di pinggir jalan desa. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang telah dilihatnya, tetapi satu hal yang pasti, desa Banten kini telah terkutuk. Oki dan Putri telah menjadi legenda yang mengerikan, sosok yang terus menghantui setiap orang yang tinggal di desa itu. Kutukan mereka, kutukan yang tidak akan pernah terputus, akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Dan di malam hari, suara ketukan di jendela desa Banten tak pernah berhenti.